说无言若何。不再卑微，那的心没你来变美，不就是还是做你身旁的花蕾，面对自己深刻有你的身，正像流水。Kamu ini bingung ya, Siming? Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Meski aku memukulnya sampai pingsan, juga tidak akan membiarkannya sedih seperti ini. Sekarang semuanya sudah terlambat. Yang mulia kecil sudah memutuskan untuk pulang. Kamu bisa menahan hal ini. Aku tidak bisa. Bagaimanapun seorang kaisar. Kenapa dengan kaisar? Menjadi kaisar boleh memperlakukan orang sesuka hati. Aku Dia pergi sekarang mencari peramal Gunung Han. Peramal Gunung Han. Bukunya mempunyai takdir para dewa. Siming, Mereka kamu... berdua tidak berjodoh. Kau memaksa lagi, juga tidak bisa melebihi takdir kaisar. Hal ini tidak ada hubungannya dengan kaisar. Jadi kita berdua hanya melihat Feng Ju sedih seperti ini, begitu? Masih ada satu hal yang bisa kita bantu. Kalau begitu sepakat. Membela Feng Ju seperti ini. Dewi, hati-hati dalam berbicara. Sedikit orang tahu semakin baik. Ini berhubungan dengan nama baik yang mulia kecil. Dewa Galaksi. Dewa Galaksi, hadiah untuk hari besar Istana Taichen belum ditentukan. Saya memilih satu dan mohon untuk memutuskannya. Sediakan satu lagi. Baik. Dewa Galaksi ingin memberi nama apa? Cing Ciu? Baik. Tidak ada nama. Baik. Dewa Galaksi, yang mulia ketiga sudah tiba. Besok, antarkan 2 guci lilin ini ke Istana Taichen, ya? Baik. Hati-hati ya. Baik. Hati-hati, Dewa Galaksi. Ingin menyambutku juga tidak perlu penghormatan besar seperti itu. Yang mulia ketiga. Ada apa gerangan kedatangan yang mulia ketiga? Cheng Yu ada tidak? Tidak. Sungguh tidak ada? Sungguh tidak ada. Apa kau berani bersumpah di depan guci lilin ini? Kalau memang aku berbohong, maka aku tidak akan punya istri. Fengja! Fengja! Mengapa kamu begitu bodoh? Fengja, dengarkan aku ya. Tidak ada hasil. Aku... Tidak akan ada hasil.
Orang suku langit, kapan pernah tulus? Tidak, jangan bicara seperti itu, Dewi. Jangan. Pengja, temani aku minum lagi ya. Minum! Tidak disangka Dewi Chengyu memukul seperti ini. Aku sungguh merasa sangat senang. Kalau begitu apa keinginan Dewi? Aku langsung... jangan menarik baju! Sakit! Shh. Tuan Putri, baju pernikahannya sudah diantar. Coba lihat, cantik sekali. Benarkah? Biar kulihat. Lapor Tuan Putri, hamba ingin melaporkan hal penting. Apa? Kaisar sudah memilih Tuan Putri dari suku iblis sebagai istri dan sudah memilih hari. Apa? Kembali ke istana. Baik. Apa yang akan dikatakan Istana Tianchen pada tamu yang datang besok? Mengatakan apa? Sebaiknya kau khawatirkan apa yang akan dikatakan wanita itu kepadaku. Daripada memintaku melihat dia merebut kakak dan dipermalukan. Lebih baik aku... Tuan Putri.
Kaisar, silakan. Bagian Tuan Putri Jihang. Acara pemberkatan apa? Istana Taichen apa? Donghua, kamu bodoh. Hah? Aku ini bukan orang yang kurang ajar. Aku sungguh kesal pada Kaisar. Kaisar dan Putri Jihang itu sudah berjodoh. Untuk apa kau memikirkannya? Kerjasama apa? Dia orang bodoh yang tidak berhati nurani. Kaisar sendiri tidak menolak. Untuk apa kita menolak? Sudahlah. Tidak ada gunanya bicara denganmu. Hah? Kenapa dengan ini? Menurutmu apa? Gawat. Aku lupakan hal yang penting. Bagaimana kalau kita pergi dari sini? Aku punya beberapa hal yang penting. Perihal pernikahan Kaisar, kamu pergi saja sendiri. Aku ada hal yang lebih penting. Hah? Hal apa yang lebih penting dari pernikahan Kaisar? Seberapa mahal pun bulu itu, tidak akan sebanding denganmu. Cantik sekali. Sungguh cantik. Kalian! Kalian para dewa sungguh berani. Tidak menghargai kami para suku iblis. Tuan Iblis Xiaoni, meski kau sungguh berani, tidak menghargai Qing Ciu, tapi caramu menilai itu memang sungguh bagus. Perkataan Dewa Zeyan bukan sedang memujiku. Lalu mengapa kau begitu menghinaku? Menghina? Kenapa? Untuk menghina kamu, apa masih perlu untuk mencari alasan? Bagus, aku tidak bisa mengganggu kalian. Kalau begitu kita ke 9 alam langit, meminta Kaisar Langit untuk memutuskan. Kaisar Langit memutuskannya. Saat kau membohongi Feng Ziyu, kenapa tidak saat itu saja? Kamu dapat bulu itu dengan kemampuanmu. Kami tentu tidak bisa mengatakan apa-apa. Jadi, kami juga akan merebut kembali bulu itu dengan kemampuan kami. Kau juga tidak bisa berkata apa-apa lagi, kan? Sudahlah, jangan omong kosong. Kita mulai saja. Fengju keluar begitu lama, juga tidak memberi kabar. Kau sebagai paman, mengapa masih bisa membaca buku? Ayah, selama ini ayah semakin cerewet. Hal yang dia lakukan itu, jika dibandingkan denganku, sungguh bukan apa-apa. Kau... Tunggu bayi kembali. Minta dia urus putrinya. Dan juga kau sebagai paman, seharusnya ikut memperhatikan mencari suami yang baik untuknya. Ia menjadi ayah saja tidak panik. Lalu untuk apa ia menjadi kakek panik? Kau... apa katamu? Hah?
Bai Xian menyanyiakan waktunya begitu lama. Apakah ingin Feng Jiu mengulanginya? Ayah, sudah tenang saja. Ini... Ali, kenapa kau datang? Kakek, Ali pergi ke hutan bunga persik mengambil banyak cabang bunga. Kakek Feng Jiu bilang dia mencoba beberapa kali tapi tidak bisa menanam bunga persik di Xingqiu. Kalau Ali berhasil menanamnya, setelah kakak Feng Jiu melihat, dia pasti akan memuji Ali. Saat itu tidak seharusnya aku meminta Bai Xian menjaga Feng Jiu. Mengikuti Bai Xian, Feng Jiu ini sering memanjat pohon, menangkap burung, bahkan turun ke sungai. Suatu kali saat pamannya tidur, dia mencabut semua bulunya. Burung Jingwei. Wah, kakak Feng Jiu sangat hebat. Aku sudah salah satu kali. Tidak boleh untuk kedua kalinya. Ali, kau bersama dua pembuat masalah tidak dipastikan ke depannya akan senakal apa. Mau lari kemana? 4 generasi keluarga baik kita tidak boleh lagi ada yang seperti itu. Ikut kakek. Kakek, apa hubungannya dengan Ali? Ali tidak salah. Ayo, Ali tidak salah, tidak bersalah apanya. Menyalahkan apa? Jika sampai aku melihatmu melakukan hal jahat lagi, langit atau bumi, tidak peduli kemanapun kau pergi, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Aku tidak mempersalahkannya lagi, walau kau sudah merebut bulu itu. Tapi jika kau muncul di sekitar Feng Jiu lagi, aku akan menghancurkan kalian semua. Tidak perlu khawatir. Setelah membakar bulu itu, maka akan padam sendiri. Agar kau selalu ingat, berbuat baiklah. Siming, hari ini adalah hari besar Istana Taichan. Jika aku dilihat orang, mungkin akan jadi pembicaraan. Kalian antar Feng Jiu saja kembali ke hutan bunga persik. Dewa tidak perlu khawatir. Dewi, aku harus mengantar pulang Yang Mulia kecil. Ingin meminta Dewi pergi ke Istana Taichan dulu, membantuku melihat keadaan. Tenang saja. Di depannya tolong jangan mengikut Kaisar ya. Baik. Beberapa hari ini cuaca begitu bagus. Alam langit ke-13 begitu meriah. Saya menyelamati Kaisar dan Tuan Putri Ji Heng. Iya, benar-benar. Wah. Iya, benar sekali. Aku dengar kabar itu juga. Lihat dia. Jadi kau sudah mendengarnya ya? Ya, sudahlah, makan saja. Tidak enak, ada Kaisar di sini. Lebih baik tidak usah membicarakan hal itu. Iya, sudah lupakan saja. Kenapa Siming tidak terlihat? Akhir-akhir ini apa yang kalian lakukan? Saya mendengar kalau Kaisar mempunyai seekor rubah. Dengar-dengar sangatlah lucu dan juga bisa mengerti hati manusia. Pengetahuan saya sedikit. Ingin meminjam kesempatan ini untuk melihat rubah ini. Mohon Kaisar untuk mengizinkannya. Sifat rubah kecil ini ganas. Sekarang sedang dikurung. Setelah bersifat baik, akan kubiarkan Dewi melihatnya. Dewi Chengyu, akhir-akhir ini aku memikirkan beberapa cara membuat makanan dengan teh. Berikan padaku. Silakan tugas sebentar ya. Mau apa? Aku masih belum selesai bicara. Tunggu sebentar saja. Nyalimu besar sekali. Jika bukan Kaisar dalam suasana hati baik, kau pasti akan dihukum berat. Aku memang ingin merusak kesenangannya. Begitu tidak berperasaan, aku akan mematahkan semangatnya. Apa yang sudah kau katakan ini? Siapapun menantikan suasana bagus ini untuk memberi selamat pada Kaisar. Hanya kau saja yang tidak. Baiklah. Aku juga membantumu menyiapkan hadiah. Ingat, jangan membocorkannya. Siapa yang minta kamu ikut campur?
Semua orang ingin dekat dengan Kaisar. Aku tidak mau. Baik, aku tahu. Kau sangat mandiri. Kamu... Ih, suka ikut campur. Wah, au. Wah, oh. Leonsang, saat aku melewati rintangan untuk menjadi dewa, mendapat bantuan darimu. Tapi aku tahu, itu hanya rencanamu dalam memainkan wanita. Lain kali urusanku, kamu jangan ikut campur. Kau tahu kenapa tahun itu kau harus melewati rintangan ke alam manusia? Kakak Fengju. Kakak Fengju, mengapa kau menjadi seperti ini? Yang Mulia kecil terluka di 9 alam langit. Sekarang sangat lemah. Kau harus menjaganya dengan baik. Aku mengerti. Hari ini aku masih banyak urusan. Tidak bisa lebih lama di sini. Kau bawa dia mencari Dewa Jian. Ingat, jangan sampai para tetua di Qingqiu tahu. Baik. Yang Mulia, apa perlu aku membantu mengobati luka di leher Yang Mulia? Tidak usah. Biar lukaku ini sembuh sendiri. Yang Mulia kecil jaga diri. Kakak Fengju, ada apa denganmu? Memalukan. Aku sudah mempermalukan Qingqiu. Itu tidak ada apa-apanya. Dari dulu, hal memalukan yang kau lakukan masih kurang. Jatuh di mana? Bangkit dari mana? Kaulah yang memberitahuku. Xiao Jingwei, kau mengingat kata-kataku. Hormat Dewa Zeyan. Sudah kembali. Aku mendengar bulumu diambil oleh orang. Yang jadi pertanyaan, Tuan Iblis yang mana atau alam langit ke-13? Tidak ada hubungannya. Aku yang tidak hati-hati. Kalau begitu alam langit ke-13. Dia, aku tidak bisa menang darinya. Tetapi mencabut atap istana Taichen, aku masih sanggup. Bagaimana kalau mencobanya? Dia tidak ada hubungannya. Dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya tidak menyukaiku. Sampai akhirnya, dia hanya menganggapku sebagai peliharaan yang tidak patuh saja. Kaisar Donghua, orang yang tidak beruntung. Jangan menangis lagi. Jika pamanmu melihat seperti ini, betapa sedihnya dia. Jika sampai bibimu melihatnya, bukan aku yang pergi, dia akan menghancurkan istana Taichen. Keluarga baik dilindungi, kau tahu itu. Aku sudah mempermalukan Qingqiu. Baguslah kalau tahu. Lain kali, mengambilnya pelan-pelan saja. Bagaimana caranya? Ini mudah saja. Tuan Iblis Wan. Kalian pergi dulu. Tidak ada perintahku, jangan kemari. Baik. Baik.
yang datang. Saya Tuan Iblis Suan Yin Yin. Hormat pada pemimpin suku iblis. Kau adalah pemimpin dari Suan suku iblis. Kau bisa mengenaliku? Saya hanya tidak menyangka bisa bertemu dengan pemimpin suku iblis di sini. Aku meletakkan status darah di suku iblis sudah puluhan ribu tahun. Tapi tidak ada yang berani memanggilku. Apa yang kau mau? Mohon pemimpin, tolong beritahu caranya. Cara untuk membuka segel. Saya ingin mengabdi pada pemimpin. Kau ingin mengabdi untukku? Benar. Setelah pemimpin suku iblis dikurung, suku iblis selalu tidak ada pegangan. Meskipun saya tidak hebat. Tapi aku ingin bangkitkan kembali suku iblis. Perkataan seperti ini, aku tidak pernah percaya. Katakan, apa yang kau mau? Sekarang Tuan Iblis Suya berada di tempat yang sama. Sudah tidak ingin melawan suku langit. Rencana besar suku iblis takutnya akan tertunda. Saya ingin... Kau ingin menggantikannya? Jujur para pemimpin, meskipun kemampuan saya terbatas, tetap ingin mengembalikan kejayaan suku iblis. Yang paling penting lagi, bisa membantu pemimpin untuk keluar, menunjukkan kesetiaanku. Kau tidak takut pada kekacauan dunia? Kekacauan? Lebih baik daripada suku iblis direndahkan. Bagus. Kau memang penerus klan iblis. Kau ingin membantuku keluar dari tahanan ini? Harus membawakan batu giok pengurung roh. Giok pengurung roh? Setelah peperangan di Gunung Fuyu, giok pengurung roh sudah menjadi abu dan menghilang dengan angin. Gunung Fuyu adalah tempat antara dewa dan manusia. Walaupun menjadi abu sampai ke alam manusia, dalam keadaan kacau ini, pasti akan menyerap hawa buruk di alam manusia. Dia akan kembali membentuk giok pengurung roh. Saya bersedia mengabdi pada pemimpin. Tidak akan takut mati. Temui aku lagi setelah kau menemukan giok pengurung roh itu. Baik. Ini sungguh hari yang membahagiakan. Ini hari yang Ini membahagiakan. sangat bahagia sekali. Benar sekali. Ini sangat Ini hal baik. Hal baik. Iya. Sudah lama ya. Wah, sudah lama tidak Iya, seramai aku ini. suka. Hari ini Iya, sungguh begitu ramai. senang. Benar kan? Iya, Wah, hebat. Ini hari kau lihat pernikahan. itu? Tersenyum. Ini sungguh hari yang membahagiakan. Iya. Iya, benar sekali. Iya. Wah, sudah lama tidak seramai ini. Kita lihat. Ini sangat bahagia sekali. Ini saat yang bahagia. Kenapa kau? Sih? Hai, cepat panggilkan Kaisar Langit. Baik. Yan Jinwu. Kalian sembunyikan Jihang di mana? Kakak, Kau harus memanggilku Kaisar. Jihang semalam sudah menghilang. Aku sangat ceroboh dan melakukan kesalahan ini. Mohon Kaisar memaafkan aku. Apa kau tahu ini adalah penipuan? Kaisar Kaisar Langit. Langit. Ada apa ini? Jihang menghilang. Jihang tidak pantas untuk kakak. Diam!
Lian Song gagal dalam mempersiapkan pernikahan. Mohon ayahanda beri hukuman. Zihe menipu. Lian Song gagal dalam tugas. Pernikahan hari ini ditunda sementara. Pengawal, Hadir. bawa mereka ke tahanan. Setelah aku menyelidikinya, mereka akan berhadapan dengan Kaisar. Baik. Tuan Putri, apa yang kalian lakukan? Yuru. Sebagai calon istri kakak, beraninya kau. Jadi tolong jangan katakan pada siapapun. Sebagai calon istri kaisar, melakukan kesalahan besar seperti ini. Istana Taichen dan suku iblis akan bagaimana? Jadi Tuan Putri, besok lebih baik biarkan aku pergi diam-diam. Besok tidak ada pengantin. Pernikahan ini akan batal. Kedepannya, Kaisar tetaplah Kaisar yang agung. Bagaimana? Pernikahan kakak, bagaimana boleh menjadi kekonyolan? Kalau kau tidak mau baju pernikahan ini, aku mau. Kali ini pasti rencana dari suku iblis. Jiheng menghilang. Tuan Iblis Su yang akan menggunakan kesempatan ini menyulitkan kita para dewa. Menurutku, lebih baik mengumumkan perang dulu pada suku iblis. Benar. Umumkan perang. Umumkan perang pada suku iblis. Begitu mulai perang, semuanya pasti akan menderita. Menurutku, lebih baik temukan Jiheng. Setelah menyelidiki kebenarannya, barulah mengumumkan perang pada suku iblis yang masih belum terlambat. Mencari, sama saja membuang tenaga. Masuk akal. Semuanya, jangan bertindak gegabah dan memperparah keadaan. Benar, jangan gegabah. Masuk akal. Jangan gegabah. Kaisar Langit tiba. Sambut Kaisar Langit. Suyang, hormat pada Kaisar Langit. Suyang, kebetulan kau datang. Aku mencarimu untuk mendiskusikan sesuatu. Saya juga bermaksud begitu. Dan masalah ini harus ada penjelasannya. Bawa masuk. Baik. Kaisar Langit, jika kau hebat lepaskan aku. Jumlah banyak melawan jumlah sedikit, termasuk apa itu? Suyang? Aku sudah begini, kau masih tidak bertindak. Jangan tidak sopan. Lapor Kaisar Langit. Pertama-tama Jiheng menghilang di hari pernikahan. Kemudian, Yan Chiwu datang mengacau. Pernikahan kali ini, suku iblis begitu berani. Harus dihukum berat. Jangan omong kosong. Cepat kembalikan Jiheng. Jangan sampai aku memukulmu babak belur. Kurang ajar. Kaisar, hal ini berhubungan dengan dua dunia. Putuskan setelah masalah ini diselidiki dengan jelas. Baik. Wajah es, jangan mengira kau melepaskanku. Aku akan berterima kasih padamu. Pergi.
Kaisar, apa benar menyelesaikannya seperti ini? Ini memang masalah keluarga saya. Saya akan menyelesaikannya sendiri. Sudah membuat Kaisar Langit khawatir. Kau tidak seharusnya menahanku. Aku masih belum selesai bicara. Jihang pasti disembunyikan oleh wajah es itu. Dia malah menyalahkan kita. Menurutku tidak perlu omong kosong dengan mereka. Langsung saja perang. Lihat dirimu. Bagaimanapun seorang Tuan Iblis. Lemah, memalukan. Yan Xingwu, kau sudah melakukan hal bodoh karena mengacau di pernikahan. Kau sudah membuat suku iblis tidak punya muka. Berbicara denganmu hanya membuang-buang waktuku saja. Dianggap tidak adil, dianggap tidak adil. Kau hanya tahu cuma itu. Tidak berani membela adikmu. Dasar payah. Aku tidak mau bicara lagi denganmu. Payah. Katakan sekali lagi. Payah. Yan Xingwu, Kau payah, payah. Tuan Iblis. Kenapa? Bawahan melapor. Minsu juga menghilang. Hal ini pasti ada yang aneh. Jangan-jangan mereka bersekongkol. Tuan Iblis tenang saja. Sebelumnya Tuan Iblis Swan takut Minsu akan mengganggu pernikahan Tuan Putri. Dengan khusus meminta saya menaruh bau pengejar di tubuhnya. Aku yakin dia pasti meninggalkan jejak. Utus beberapa orang. Baik. Chonglin hormat pada Kaisar. Ada apa? Yang mulia Lian Song sebelum ketahanan meminta saya harus mengatakannya pada Kaisar dengan gaya yang sama. Katakan. Dasar Donghua! Aku masuk penjara begitu saja. Makan nasi tahanan tidak apa-apa. Aku Lian Song tidak keberatan masuk tahanan. Itu menambah keagunganku. Hanya saja masalah kabur dari pernikahan tidak membiarkanku ikut. Sungguh menyia-nyiakan kepercayaanku. Kira-kira seperti ini. Chonglin, Kaisar, ada perintah apa? Lian Song sepertinya sedang menghukummu. Pergilah menyelesaikan hal itu. Kedepannya tergantung padanya sendiri. Baik. Wow! Tolong jaga diri. Tuan Putri. Kali ini, jika bukan bantuan Kaisar, mungkin aku tidak bisa berjumpa denganmu lagi. Kali ini, racunnya akan ditahan lebih lama. Kau lakukan sesuai rencana. Sampai di lembah Fan Yin, bermeditasi menenangkan diri. Terima kasih, Kaisar. Sering membantuku untuk menahan Racun Chu Sui, menghabiskan tenaga dalam. Jiheng sangat berterima kasih. Tuan Putri. Ada yang aku katakan padamu. Tidak usah buru-buru, masih banyak waktu. Sekarang sudah siang, ayo kita berangkat. Kaisar, bagaimana kesehatan Anda? Anda sudah terluka di dunia 10 teratai. Awalnya masih belum pulih. Beberapa hari ini, terus membantu Tuan Putri Jihang menahan racun Kyushui dan kehilangan banyak tenaga dalam. Mengapa tidak melepaskan semuanya dan beristirahat? Bukan masalah. Hanya saja kali ini, aku tidak mengira Zihe bisa begitu bertekad. Bagaimana dengan dia? Tuan Putri Zihe setelah masuk ke tahanan tidak mengatakan apapun.
Ujian ini hanya dia sendiri yang bisa mengatasinya. Dalam tubuh Tuan Putri ada racun Ciusui. Apakah Kaisar bisa menyembuhkannya? Sekarang masih belum menemukan caranya. Tapi untuk kali ini, Kaisar sudah menghabiskan banyak tenaga membantuku menahan penyakitku. Dia membantuku untuk memilih lembah Fanien. Lembah ini sangat bersih dan tenang. Cocok untuk aku bermeditasi. Kaisar sungguh berbaik hati. Iya benar. Tidak disangka Kaisar yang dingin bisa begitu menghargai jenderal lamanya. Dan kali ini demi janji kepada ayahku, membantu kita melarikan diri. Budi ini, aku juga tidak tahu kapan bisa membalasnya. Sayangnya Tuan Putri pernah mengatakan, Kaisar bukanlah orang yang kau cintai. Jika tidak... Kenapa membahas ini lagi? Segala budi baik Kaisar akan dibalas. Sekarang yang penting adalah kita berdua bisa meninggalkan tempat ini. Sekarang sudah siang. Ayo kita cepat berangkat.